wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi. Yang terhormat kepada Ibu Eti Suliwati Z selaku dosen pembimbing mata kuliah pemasaran lanjutan dan juga teman-teman semua yang telah hadir pada hari ini. Kami dari kelompok 3 ingin memaparkan materi tentang menganalisis strategi branding dan brand equity. Topik ini sangat menarik karena membahas bagaimana strategi branding berperan penting dalam membangun citra dan nilai sebuah merek di tengah persaingan bisnis yang semakin ketat ini. Sebelumnya, perkenalkan, saya Nisa Upiangrani sebagai moderator dan juga teman saya. Perkenalkan, nama saya Nadia Setiandra sebagai pemateri. Perkenalkan, nama saya Laila Zafarina sebagai pemateri. Perkenalkan, nama saya Medina Putri Alisa sebagai pemateri. Saya Lisa Kotunada sebagai pemateri. Baik, adapun alur presentasi hari ini akan dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama ada latar belakang dan pengertian strategi branding. Yang kedua ada hubungan strategi branding dengan brand equity. Yang ketiga ada faktor-faktor yang mempengaruhi brand equity. Yang keempat ada evaluasi brand positioning dan hasil analisis. Dan yang terakhir ada kesimpulan dan penutup. Baik, langsung saja. Materi yang pertama akan dibacakan oleh Mediana. Tadinya saya persilakan. Yang pertama itu ada latar belakang. Jadi dalam dunia bisnis yang semakin kompetitif, brand bukan hanya sekedar nama atau logo produk, tapi juga melambangkan kualitas, kepercayaan, dan nilai yang dirasakan oleh konsumen. Karena itu, perusahaan perlu memiliki strategi branding yang tepat agar produknya bisa berbeda dari pesaing dan tetap diingat oleh konsumen. Branding menjadi hal penting karena membantu perusahaan untuk membangun identitas merek yang jelas dan konsisten supaya mudah dikenali dan dipercaya oleh konsumen, menentukan posisi merek, yaitu bagaimana merek dipersepsikan oleh konsumen dibandingkan dengan merek lain. Misalnya, ada merek yang dikenal karena kualitasnya tinggi dan ada juga yang dikenal karena harganya terjangkau. Selain itu, ada istilah brand equity, yaitu nilai lebih yang dimiliki suatu produk karena mereknya sudah dikenal dan dipercaya. Merek dengan ekuitas yang tinggi biasanya punya konsumen yang setia, bisa menjual dengan harga premium dan memiliki daya saing kuat di pasar. Selanjutnya ada penerapan strategi branding. Jadi strategi branding adalah cara perusahaan membangun citra positif di benak konsumen. Langkah-langkah penerapannya itu seperti menunjukkan identitas yang unik dan mudah diingat, seperti logo, warna, nama, dan slogan. Menjaga konsistensi tampilan dan pesan di semua media, mulai dari media sosial sampai pelayanan pelanggan, dan menggunakan komunikasi yang menarik dan efektif di media sosial agar merek tetap dekat dengan konsumen, serta memberikan kualitas dan pelayanan terbaik supaya konsumen merasa puas dan dipercaya. Dengan strategi branding yang baik, perusahaan bisa meningkatkan brand awareness, memperkuat kepercayaan dan loyalitas konsumen, serta meningkatkan nilai tambah sehingga konsumen lebih memilih merek tersebut dibandingkan pesaing. Selanjutnya di sini ada hubungan strategi branding dengan brand equity. Strategi branding ini merupakan peta jalan terstruktur yang digunakan perusahaan untuk membangun dan menegaskan identitas merek secara konsisten sehingga meningkatkan brand equity ini yaitu dengan dapat menambah nilai suatu produk karena persepsi positif dari konsumen. Nah, dengan menciptakan identitas merek yang jelas yaitu dengan melalui logo, juga nama, dan juga nilai intinya. Nah, ada pun komponen penting yang lainnya yaitu dengan program loyalitas, customer service yang unggul, juga pembangunan komunitas yang mendukung brand loyalty. Serta menjaga konsistensi komunikasi visual, strategi branding efektif yang membangun brand awareness. Selain itu, program loyalitas dan juga layanan pelanggan unggul ini dapat memperkuat hubungan emosional dan juga pembelian secara berulang. Pengalaman pelanggan yang konsisten dan pengembangan produk berkualitas ini juga berperan dalam meningkatkan perceptibility. Sementara itu, inovasi dan juga keunggulan
positif menambah perlindungan hukum, menciptakan keunikan dan juga menjaga brand equity dari ancaman pesaing. Selanjutnya. Oke, selanjutnya di sini ada faktor-faktor yang mempengaruhi brand equity. Yang pertama ada kesadaran merek atau disebut juga dengan brand awareness. Yang kedua ada asosiasi merek, yaitu bisa disebut juga dengan brand association. Yang ketiga adalah loyalitas merek atau disebut juga brand loyalty. Yang ketiga ada kualitas yang dipersepsikan atau bisa disebut juga dengan perceived quality. Yang terakhir itu ada aset kepemilikan lainnya atau disebut juga other properties of brand asset, yaitu brand equity ini menurut David Ecker. Yang pertama tadi ada kesadaran merek atau brand awareness. Nah, brand awareness ini merupakan seberapa kenal sih kalian atau para konsumen terhadap brand tersebut di benak konsumen. Contohnya seperti merek-merek Le Mineral, Aqua, dan lainnya, karena konsumen biasanya apa sih yang mereka kenal duluan, pasti yang disebut adalah Aqua contohnya, atau Le Mineral contohnya. Terus selanjutnya ada asosiasi merek yang disebut juga dengan apa sih yang melekat pada brand tersebut. Dari brand association ini, citra mereknya dari brand tersebut, apa yang difikirkan saat mendengar brand terkenal itu. Dan yang ketiga ada loyalitas merek atau disebut juga dengan brand loyalty, yang dimana loyalty ini bagaimana si konsumen tersebut dapat loyal terhadap brand tersebut. Seperti halnya si konsumen ini merupakan konsumen pertama kali di pada brand itu. Apakah si konsumen ini yang mempromosikan brand itu, atau apakah si konsumen tersebut puas dengan adanya brand itu? Contoh pada bidang jasa, yaitu jasa yang telah diberikan kepada brand tersebut merupakan penilaian juga bagi konsumen. Kalau misalnya jika konsumen itu nyaman dan menyukai apa yang telah brand itu lakukan, maka mereka akan mempromosikan brand tersebut kepada orang lain, karena si konsumen itu sudah mempercayai brand tersebut sehingga mereka dapat loyal terhadap brand itu. Selanjutnya ada perceived quality, yaitu seberapa kualitas yang dipersepsikan, atau si kualitas brand tersebut itu seperti apa sih, apakah nyaman, kualitasnya baik, atau tidak disukai oleh konsumen lainnya gitu. Karena itu merupakan sebuah kualitas dari brand tersebut. Yang terakhir ada aset kepemilikan. Apakah aset tersebut sudah paten atau sudah dikenal dari logonya, terus juga dari mereknya seperti apa, terus namanya apa, seperti apa, dan memiliki ciri khas tertentu atau tidak gitu. Terus dari brand tersebut adanya legalitas dari brand tersebut, lalu mencegah juga peniruan dari pesaing lainnya. Contohnya misalnya dari brand kita ini memiliki hal yang paling menarik di benak konsumen dari pesaing-pesaing lainnya, dengan tidak menjatuhkan brand-brand lainnya gitu ya. Selanjutnya di sini ada penyusunan evaluasi terhadap brand positioning suatu merek. Oke, selanjutnya akan dibacakan oleh Eliza.
Selanjutnya, menyusun evaluasi terhadap brand positioning suatu merek. Dalam menyusun evaluasi brand positioning ini dilakukan melalui 3 tahap utama, yaitu audit internal dan penetapan tujuan, pengumpulan data persepsi konsumen, serta analisis kesenjangan dan koreksi. Tahap pertama yaitu audit internal dan penetapan tujuan, di mana pada tahap ini perusahaan meninjau berbagai dokumen dan strategi merek seperti positioning statement, nilai inti, dan unit value proposition atau UVP. Langkah ini bertujuan untuk memastikan bahwa pesan dan identitas merek yang ingin disampaikan sudah jelas, konsisten, dan selaras dengan nilai perusahaan. Selain itu, perusahaan juga menetapkan indikator keberhasilannya seperti tingkat kesadaran merek, persepsi merek, dan tingkat loyalitas pelanggan. Tahap ini menjadi dasar untuk memahami posisi awal merek sebelum melakukan penilaian dari sisi konsumen. Tahap kedua adalah pengumpulan data persepsi konsumen. Setelah memahami kondisi internal, perusahaan perlu mengetahui bagaimana konsumen benar-benar memandang dan merasakan merek tersebut di pasar. Biasanya digunakan dalam 2 metode. Yang pertama adalah metode kuantitatif seperti survei atau perceptual mapping untuk mengukur posisi merek dibanding pesaing. Metode kedua yaitu metode kualitatif seperti wawancara mendalam untuk menggali alasan emosional dan kebutuhan konsumen yang belum terpenuhi. Tahap terakhir adalah analisis kesenjangan dan koreksi. Di sini perusahaan membandingkan antara posisi merek yang ingin disampaikan dengan posisi yang benar-benar dirasakan oleh konsumen. Ada 4 jenis kesenjangan utama yang bisa terjadi. Yang pertama adalah kesenjangan kredibilitas ketika janji merek tidak sesuai dengan pengalaman konsumen. Solusinya adalah meningkatkan kualitas produk atau layanan. Kesenjangan relevansi saat positioning sudah tidak sesuai dengan kebutuhan pasar, maka perlu dilakukan penyesuaian pesan merek. Yang ketiga, kesenjangan komunikasi. Ketika pesan merek tidak konsisten di berbagai saluran promosi, solusinya yaitu menyatukan komunikasi merek agar selaras. Yang terakhir adalah kesenjangan keunikan. Ketika merek kurang menonjol dibanding pesaing, ini bisa diperbaiki dengan memperkuat unit value proposition dan keunggulan yang kompetitif. Dengan menutup kesenjangan-kesenjangan ini, posisi merek dapat menjadi lebih kuat, relevan, dan dipercaya oleh konsumen. Selanjutnya adalah hasil evaluasi brand positioning dan ekuitas merek. Brand positioning dan ekuitas merek merupakan cara sebuah merek dikenal dan dinilai oleh konsumen. Dengan melakukan evaluasi, perusahaan bisa mengetahui apakah merek sudah lebih dikenal, dipercaya, dan berbeda dari pesaing. Evaluasi ini membantu menentukan langkah apa yang perlu diambil, seperti meningkatkan promosi agar konsumen lebih sadar merek, memperbaiki kualitas produk supaya kepercayaan tetap terjaga, atau membuat penawaran yang unik agar merek lebih menonjol. Dengan evaluasi yang rutin, perusahaan dapat memastikan mereknya tetap relevan dan kuat di pasar. Nah, baik. Jadi kesimpulan dari materi yang kami paparkan, strategi branding yang konsisten berperan penting dalam membangun citra positif dan meningkatkan daya saing merek. Melalui diferensiasi, komunikasi nilai, dan identitas visual yang kuat, merek mampu menciptakan kesan yang mudah diingat oleh konsumen. Branding juga menjadi dasar pembentukan brand equity yang terdiri dari kesadaran merek, kualitas yang dipersepsikan, esensial merek, dan loyalitas konsumen. Untuk menjaga relevansi di pasar, evaluasi brand positioning perlu dilakukan secara rutin agar strategi seperti repositioning dan penguatan komunikasi merek dapat diterapkan sesuai perubahan kebutuhan konsumen dan dinamika di pasar. Baik, mungkin cukup sekian yang dapat kami sampaikan. Jika ada kesalahan, kami mohon maaf. Kurang terlebihnya terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.